Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, Yesus Tuhan, yang senantiasa memelihara hati kita, pikiran kita, hidup kita, sehingga kita boleh bersuka cita pada hari ini. Jika kita boleh hidup, bernapas, semuanya karena kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita mau bincang-bincang santai. Bagi kita yang hidup pada zaman ini, bekerja untuk mencapai cita-cita, untuk bekerja untuk mencapai keinginan kita. Tetapi saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, latihan jasmani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam banyak hal, karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Oleh karena itu, orang berjerih lelah, berjerih payah untuk itu. Terutama bagi orang yang percaya bahwa Allah itu hidup, Yesus Kristus itu juru selamat bagi kita. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus melatih rohani kita dalam ibadah, sebab ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Dan ibadah itu sangat berguna bagi kita. Dan marilah kita senantiasa, anak-anak muda, orang tua semuanya beribadah. Ibadah itu kita lakukan, bisa kita lakukan dengan kita membaca firman, mendengar firman, berdoa, ikuti ibadah. Setiap hari-hari ibadah itu harus kita lakukan, dan itu harus kita tekankan kepada anak-anak kita supaya mereka hanya jangan mengutamakan jasmaninya saja, rohani mereka itu harus juga lebih utama. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah di mana Yesus Kristus berada, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga saudara-saudara terkasih, jangan satu orang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi biarlah engkau menjadi teladan dalam setiap perkataanmu, dalam setiap tingkah lakumu, dalam setiap kesetiaanmu, dalam setiap kasihmu, dalam setiap kesucianmu. Hendaknya begitulah anak-anak muda, dan sementara hidup di dunia ini sampai Yesus datang, hendaklah kita membaca kitab suci, supaya kita dengan membaca kitab suci itu, kita membangun diri kita, kita dapat mengajar orang-orang sekeliling kita, dan kita menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita. Dan biarlah kita juga memperhatikan diri kita, dan jangan kita lalai mempergunakan kasih karunia yang telah diberikan kepada kita, kasih karunia mengajar, kasih karunia menasihati. Dan kita harus bertekun dalam kasih karunia itu, bertekun dengan taat, bertekun menggali firman, supaya kita mendapat kemajuan di dalamnya, sehingga kita dapat kemajuan di dalamnya, dan kita dapat mengajar oleh kasih karunia yang diberikan dari Allah, yaitu dengan membaca firman Tuhan, kitab suci. Dan kita akan mengalami pertumbuhan di dalamnya untuk mengajar. Dan juga kita harus awasi diri kita juga, dan kita awasi pengajaran kita, agar kita juga diselamatkan di dalam pengajaran kita, dan orang lain pun banyak diselamatkan. Dan kita pengajaran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pengajaran dongeng-dongeng, isapan jempol dari nenek moyang kita yang penuh dengan kesia-siaan, jangan. Kita harus mengajar, walaupun kita anak muda, kita menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Dengan membaca firman, kita membangun diri kita untuk kita bisa mengajar, dan oleh karena itu kita beroleh kasih karunia, sehingga kita bertekun dan mendapat kemajuan di dalamnya. Dan jangan sia-siakan kasih karunia itu, pergunakanlah. Karena kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia itu, maka yang ditimbulkan adalah akar kepahitan dan membuat kerusuhan bagi
tempat kita berada, pada lingkungan kita. Oleh karena itu, kepada anak-anak muda kita semua, yang tua mau yang muda semuanya, kita harus hidup di dalam iman kepada Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, Allah sumber segala penghiburan. Karena tanpa iman tidak ada yang dapat datang kepada Bapa. Tanpa iman kita tidak layak di hadapan Allah. Sebab itu, iman adalah timbul dari pendengaran. Iman timbul daripada membaca firman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hiduplah dengan iman. Dengan iman kita percaya bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah, oleh firman-Nya. Banyak tokoh-tokoh iman, saudara kekasih, yang menjadi contoh bagi kita di firman Tuhan, di kitab suci. Seperti iman Habel. Dengan iman Habel mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Allah dibanding dengan persembahan Kain. Oleh karena iman, Habel beroleh kesaksian bahwa dia hidup benar di hadapan Tuhan dan persembahannya berkenan kepada Tuhan. Oleh karena iman, walaupun dia sudah mati, tapi dia bisa berbicara kepada Tuhan. Dia berbicara kepada Tuhan walaupun dia sudah mati, darahnya menjerit kepada Tuhan. Itu karena iman, saudara terkasih. Juga kita lihat imannya Abraham. Abraham bapa iman kita. Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, yaitu anak perjanjian. Yang Tuhan berjanji dari Ishak inilah keturunan Abraham bagaikan pasir di laut. Tetapi karena iman Abraham, beriman Abraham bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Oleh karena itu, ketika Allah meminta supaya Ishak dipersembahkan bagi Allah, Abraham melakukannya. Ia mempersembahkan Ishak karena ia beriman karena Abraham beriman bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Sehingga iman Abraham dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah suatu kebenaran. Begitu juga imannya Henokh yang terangkat ke surga. Henokh adalah orang dengan iman Henokh, karena iman Henokh terangkat ke surga. Karena dalam kesaksian hidupnya, Henokh adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu dia terangkat ke surga dan tidak lagi kelihatan, sehingga dia tidak mengalami kematian. Begitu juga Bapak iman kita Nuh. Karena iman ia percaya atas petunjuk Tuhan, walaupun tidak kelihatan, ia taat membuat kapal di gunung untuk menyelamatkan keluarganya di tengah-tengah manusia yang berdosa. Sehingga dengan iman keluarganya diselamatkan dan bumi ditutupi oleh air, keluarganya diselamatkan. Dan iman daripada Nuh itu menjadikan kita boleh hidup sekarang menjadi keturunan-keturunan Nuh. Banyak sekali iman-iman yang kita perhatikan, seperti tembok Yeriko yang dikelilingi sampai 7 kali dan menjadi roboh. Itu karena iman yang mengelilingi sampai 7 kali, maka tembok itu yang sangat besar tinggi roboh semuanya. Itu karena iman. Saudara-saudara kasih, kita di dunia ini, hidup ini, kita juga harus berlomba bukan secara duniawi saja. Kita berlomba mau dapat uang banyak, mau bekerja, mau dapat titel, tidak. Kita berlomba secara iman. Kita tanggalkanlah semua dosa-dosa, kita tanggalkanlah semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam iman. Karena saksi kita di hidup di dunia ini banyak tuh, bagaikan awan. Saksi kita ya Tuhan sendiri, Tuhan kita yang maha kuasa. Saksi kita juga malaikat-malaikat. Saksi kita juga iblis, sang pembunuh, pencuri, pembinasa, itu menjadi saksi kita. Sebab kita itu
haruslah kita melakukan perlombaan di dalam iman dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan baca firman, hidup benar, hidup kudus, dan hendaklah pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita yang memimpin iman kita, yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan di hadapan Allah. Kita harus memandang Yesus Kristus yang membawa iman kita, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, yaitu yang menganggap tidak meniadakan kehinaan, tapi hidup tekun, memikul salib, ganti menjadi sukacita, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Begitu kita juga sebagai manusia harus memandang Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, yang telah bertahan menanggung bantah-bantahan yang diberikan kepadanya, yang dilakukan orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya kita di dalam dunia ini tidak putus asa dalam mengalami pencobaan untuk melawan dosa, yaitu supaya kita tetap kuat. Kita pandang Yesus Kristus yang telah menanggung segala dosa kita, meniadakan kehinaan, menyediakan kehinaan, tidak menyediakan kehinaan, taat menanggung di kayu salib, menjadikan jadi sukacita. Sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitupun kita harus memandang Yesus Kristus untuk kita melawan segala dosa kita, supaya kita tetap kuat. Sebab kita dalam melawan dosa kita ini, kita belum sampai kepada mengeluarkan darah. Jadi kita harus bertekun di dalam iman, pandang Yesus Kristus, dan senantiasa tekun dan taat, meniadakan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kepada kita anak-anak muda, ya kan, kita harus juga ingat akan firman Tuhan, yaitu janganlah kita menganggap enteng akan didikan Allah, dan janganlah kita merasa putus asa kalau kita diperingati Allah. Sebab Allah mendidik orang-orang yang dikasihinya, dan Allah menyesah orang yang dianggap anaknya. Sebab siapakah seorang anak tidak menanggung suatu penderitaan yang karena dosa. Itu karena Allah menganggap kita itu sebagai anak. Tetapi jika orang tua kita pun juga, kalau orang tua kita itu, Bapa kita yang di dunia ini, kalau kita bersalah, kita juga mendapat didikan, ya kan? Apalagi Allah itu mendidik anak-anaknya yang dianggap anaknya. Tetapi kita, jikalau kita bebas dari ganjaran dari didikan dari Allah, itu Allah tidak menganggap kamu anak, dan kamu itu adalah anak gampangan. Jadi kalau ada ganjaran karena dosa, kita itu dianggap anak oleh Allah Bapa kita di surga. Supaya sebagai kita memang ganjaran itu tidak menimbulkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi setelah kita itu semuanya, kita menghasilkan kebenaran dan damai sejahtera. Sebab itu kita harus kuatkan tangan yang lemah, kaki yang goyah, dan meluruskan kaki kita, jalan kita, supaya kita jangan terprekok dan jatuh, tetapi kita menjadi sembuh dari segala dosa kita, kita menjadi dikuduskan, diubah, jadi bertobat dari segala dosa-dosa kita. Sebab orang tua kita yang di dunia ini mendidik kita dalam waktu jangka yang pendek, itu mendidik kita dan kita hormati.
Apalagi Bapa kita yang di surga, Bapa segala roh. Kita dididik oleh Allah itu supaya kita mendapat bahagian kekudusan daripadanya, supaya kita kudus di hadapannya, tidak bercela, supaya kita mendapat bahagian dari kekudusan daripadanya, dan kita mendapat bahagian di mana Tuhan memberikan tempat bagi kita di surga. Oleh karena itu, saudara terkasih, untuk itu kita harus berusaha untuk berdamai kepada semua orang. Berusaha berdamai, jangan ada iri, jangan ada perselisihan. Gampang mengampuni, jangan suka sakit hati, dan kejarlah kekudusan itu. Kita harus mengejar kekudusan, yaitu dengan membaca firman, dengan berdoa, terima Yesus, terima kuasa Roh Kudus, terima kuasanya. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam kerajaan Allah. So itu kejarlah kekudusan dan hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam firman Tuhan, hidup di dalam hukum-hukum kudus Tuhan. Jauhkan dosa, jauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi biarlah kita mohon supaya Allah sendiri yang bekerja di dalam kita, untuk kita juga, untuk yang Allah kerjakan di dalam kita itu berkenan bagi Allah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Tuhan kita supaya firman-Nya itu menerangi hati kita, hidup kita, tinggal di hati kita yang gelap ini, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita menjadi orang-orang yang berkarakter firman. Dan Tuhan memandang kita dari segala arah, akan melihat kita dan bersukacita karena kita. Saudara terkasih, oleh karena itu jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia yang telah diberikan kepada Tuhan, supaya jangan ada timbul akar kepahitan bagi kita dan kita menjadi rusuh karena ada akar kepahitan dalam kita, karena kita menolak kasih karunia. Jangan, itu menimbulkan akar kepahitan bagi kita. Jangan, terimalah kasih karunia itu dan bertekunlah di dalamnya, dan kita membangun diri kita supaya kita dapat mengajar orang lain. Dan janganlah kita menjadi cabul, saudara kekasih, seperti yang dilakukan Esau yang menjual hak kesulungannya dengan semangkok bubur merah. Sebab ketika dia meminta berkat sampai menangis pun tidak dapat menerimanya, saudaraku. Sampai menangis pun dia tidak menerimanya. Kita harus tetap di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Jangan kita meninggalkan iman kita. Jangan kita menjadi orang yang meninggalkan Yesus Kristus karena perkara-perkara dunia, kekayaan. Jangan. Kita harus tetap di dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan kita, hidup kekal ada di dalam Dia. Jadi kita harus tetap kuat di dalam iman. Saudara-saudara terkasih, biarlah kita selalu hidup di dalam perlindungan kuasa Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Biarlah firman-Nya itu yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Biarlah pemeliharaan Tuhan senantiasa memelihara kita, baik jasmani terlebih rohani, dan biarlah kita bertumbuh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan kita untuk menerima kemuliaan dari Allah kita. Jadi saudara terkasih, kiranya pagi hari ini kita senantiasa diberkati Tuhan, baik usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, dan Tuhan senantiasa menyertai kita, melindungi kita di dalam kebenarannya, di dalam kesetiaannya, di dalam kuasanya yang ajaib bagi kita. Dan untuk itu biarlah kita senantiasa diberkati. Sampai disinilah, diberkatilah kita, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.